Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soundnya nggak itu ya? Nah. Tes. Enggak ada suaranya. Tes, ya. Udah jelas ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua awak media. Jadi intinya hari ini kita kan tahu bahwa swasembada ketahanan pangan kita menjadi prioritasnya Pak Presiden kita. Pelaksananya adalah Kementerian Pertanian. Saya juga Wakil Menteri tentu saja. Komandannya adalah Pak Menteri. Dan hari ini saya sebagai Ketua Umum HKTI, kita beraudiensi menghadap Pak Menteri. Gitu. Dalam kaitannya adalah negara, dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam melaksanakan programnya, itu kan tentu saja melibatkan baik Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, dan termasuk juga adalah stakeholder yang namanya petani yang dihimpun dalam asosiasi-asosiasi. Nah, asosiasi-asosiasi yang dihimpun ini kemudian kita ada rumah besar namanya Himpunan Kerukunan Tani, dan kita berinisiatif menghadap Menteri Pertanian untuk mendapatkan arahan supaya kita ikut terlibat, jadi tidak ada lagi gap informasi gitu loh. Kadang-kadang pemerintah pusat punya rencana bagus, nah ini kadang-kadang ya kan kita butuh banyak saluran supaya programnya nyampe ke bawah itu betul-betul terlaksana dengan baik. Apakah itu keluhan, apakah itu usulan, apakah itu kemudian keberatan, apakah itu juga rasa terima kasih, apakah itu benih, alat, dan lain-lain, bagaimana program pemerintah yang ada anggaran besar dalam hal ini terkait pangan ini kemudian bisa terdistribusi dengan baik betul-betul sampai ke lapangan. Tentu saja dengan stakeholder yang ada, apakah dinas, bupati, gubernur, kemudian balai-balai kita sudah menjangkau besar ke petani-petani, tapi tidak ada salahnya kita, apa ya bahasa Indonesianya itu ya, napisi itu istilahnya apa? Menjangkau sampai yang kecil-kecil ya. Jadi kita tidak ingin ada yang tidak terjangkau. Jadi semuanya harus terjangkau. Nah, salah satunya adalah dengan berinisiatif menggalang semua kekuatan asosiasi yang tergabung dalam HKTI untuk ikut terlibat dalam program pertanian. Program pertanian bisa pertanian pangan, padi, jagung, kedelai, palawija, dan juga pertanian hortikultura, buah-buahan, sayur, bunga, kemudian perkebunan dan peternakan. Ya, kira-kira itu. Target 2026 apa yang bakal dilakukan? Yang menjadi perhatian ini kan, ini pertanyaan ini ditujukan sebagai pemerintah dan HKTI. Intinya kan tahun ini kan kita fokus pada swasembada beras, jagung. Kita udah, insya Allah kita akan capai di akhir tahun nanti, kita akan capai swasembada karena nggak mungkin impor lagi. Nah, tahun depan itu ada dua program utama besar, yaitu adalah hilirisasi perkebunan dan peningkatan produksi peternakan kita. Nah, hilirisasi perkebunan itu ada yang namanya permajaan beberapa komoditas perkebunan kita, sudah ada anggarannya 9, sekian triliun yang terbagi dalam 3 tahun. Itu ada tebu, ada kopi, ada coklat, ada pala, lada, kemudian gambir, ada 11 komoditi. Saya kira kawan-kawan media semua sudah monitor. Dan kemudian turunan hilirisasi produksinya, pabrik coklatnya, pabrik gulanya, pabrik kelapanya, ini melibatkan BUMN, melibatkan petani, dan melibatkan pihak swasta. Kita sudah identifikasi di mana-mana, itu poin pertama. Yang kedua juga adalah peningkatan produksi peternakan untuk kebutuhan protein kita MBG. Sudah ada dana 20T dari Danantara, nanti diinvestasikan untuk kebutuhan pakan, kemudian indukan, bakalan itu, bibit, kemudian obat-obatan, vaksin, dan lain-lain yang disebar ke seluruh Indonesia. Kemudian nanti peternakannya melibatkan Kopdes Merah Putih, melibatkan peternak lokal, yang diharapkan HKTI dan semua asosiasi ikut di dua program ini. Program hilirisasi, peremajaan perkebunan kita, termasuk di dalamnya industrialisasi dari komoditas perkebunan kita dan peningkatan produksi pertanian kita. Gitu. Intinya kenapa HKTI beraudiensi, karena ingin bahwa negara yang sudah hadir ini jangan sampai ada yang ketinggalan, ada yang nggak keterima informasinya, ada yang kemudian tidak dapat penjelasan yang lebih lengkapnya. Harus semua orang yang ingin, mau, dan mampu bisa terlibat. Harus mau, punya kemauan, dan punya kemampuan bisa ikut terlibat.
Dan sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sesuai dengan juga yang sudah digariskan oleh Pak Mentan, bahwa kita ingin melift up, mengangkat dari yang kelompok UMKM, ya kelompok kecil menengah ini supaya bisa naik kelas. Peternakannya bisa maju, hilirisasi bisa maju, dan bagaimana memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha menengah dan kecil supaya bisa tambah besar. Itu kira-kira di dua program utamanya. Pak, tadi kan kata Pak Amran ada HKTI Jogja yang lapor kalau misalnya masih untuk pupuk subsidi masih dimintain kartu tani ya, Ya. Pak? Sebenarnya peran HKTI itu apakah ikut mengawasi, habis itu gimana sih Pak? Ya kan bukan mengawasi, ya kan HKTI kan isinya petani ya. Jadi semua keluhan petani, mau pupuk lah, mau benih lah, bahkan termasuk pelanggaran hukum tadi ya, misalnya kita ada hibah atau bantuan alat mesin pertanian, terus yang ngutip-ngutip, laporan-laporan itu kita terima semua. Jadi intinya adalah negara harus punya mata dan telinga yang banyak, sehingga permasalahan petani bisa kita dengar lebih banyak, dan kita bisa mendistribusikan lebih banyak terkait program pemerintah, bisa betul-betul tidak ada orang yang kita tinggalkan. Itu kira-kira ya. Pak, Oke. terkait permajaan, Ya. tadi Bapak bilang 2026 kan permajaan, tapi permajaan sawit nggak pernah tercapai strategi Bapak 2026. Jadi permajaan ini yang saya maksud, yang anggarannya tadi itu adalah permajaan untuk komoditas perkebunan kelapa, kakao, kopi, tebu, kelapa dalam ya Pak ya, kemudian mete, gambir, lada, terus termasuk juga di situ ada pala ya. Jadi kelapa sawit itu yang lain. PSR gimana Pak? PSR? PSR kan sudah ada jalan itu, PSR kan udah jalan ya di BPD PPKS. Hah? Tidak pernah tercapai Pak. Apanya yang tercapai? Target kan 160.000, tapi nggak pernah tercapai Pak. Gimana Pak? Lah ya, ini kita namanya begini Pak ya, target is target. Kita ini berusaha. Apakah kemudian nanti pasti tercapai? Ya kita target 8% target ya harus kita capai. Kalaupun kita nggak 8%, 7,5% misalnya kan udah bagus gitu loh. Jadi kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau Anda jatuh maka Anda akan berada di antara bintang-bintang. Jadi ini targetnya jelas Pak. Swasembada 4 tahun jadi 3 tahun, jadi tahun depan Pak Mentan, insya Allah tahun ini kita bisa penuhi target itu. Gitu loh Pak. Jadi maksud saya inilah peran kita. Ya tolong ditulis yang baik-baik lah. Ya maksud saya yang jelek boleh ditulis, tapi jangan kemudian di framing kalimat yang sedikit tadi kemudian seolah-olah semuanya jelek. Gitu Pak ya. Jadi kita harus waspada dalam mengidentifikasi informasi. Dari 1 sampai 10 informasi ada setengah informasi yang barangkali seksi tapi mungkin kurang begitu benar. Kadang seolah-olah nanti jadi framing 10 informasinya salah semua. Nah itu yang juga kita harus punya peranan mengedukasi masyarakat juga ya. Yang benar katakan benar, yang salah di mana kita perbaiki. Begitu ada pupuk yang menjual di atas HET, di mana? Kiosnya siapa? Namanya siapa? Di mana? Kalau melanggar langsung dicabut Pak. Jadi kita ingin mencari masalah. Ini kerjaan kita nyari masalah, untuk masalah itu diselesaikan, tidak untuk dibahas dan dibesar-besarkan. Kira-kira gitu pesan kami. Terima kasih. Apalagi? Belakangan ini kan ada anggapan bahwa banjir di Sumatera itu salah satunya karena Selain cuaca. Ya itu dicek aja lah. Saya kira bisa dicek. Ini intinya, Anda semua sudah lihat pernyataan Presiden kemarin rapat kabinet bahwa yang melanggar tidak ada ragu-ragu, Presiden pasti tindak semua. Ya, siapapun itu, nggak ada yang tidak bisa ditindak. Presiden secara tegas di rapat kabinet live di TV, pernyataan terbuka bahwa siapapun yang melanggar dan menyebabkan bencana ini harus ditindak, diusut dan tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kira-kira gitu. Terima kasih. Thank you. Pada tahun depan negasan coklat atau gimana? Besok lagi. Kasih Pak. Kasih Pak. Yang terakhir itu yang gue cari. Iya, apa? Apa-apa. Terima kasih ya.